Saat manusia mendahului Tuhan, saudaraku, menunggu jawaban doa dari Tuhan tidaklah mudah. Semakin lama menunggu, semakin besar godaan untuk mencari jalan sendiri. Seringkali kegagalan iman bukan terjadi karena kita tidak percaya pada Tuhan, saudara, tetapi karena kita tidak sabar menunggu waktu dari Tuhan. Kejadian 16 menunjukkan satu kebenaran pahit. Orang beriman pun bisa salah langkah ketika ia lebih mengandalkan logika daripada janji Tuhan. Bacaan hari ini di Kejadian 16 ayat 1-6. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi, Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, ketidaksabaran membuat orang percaya mendahului Tuhan. Di ayat 1-2. Sarai tahu janji Tuhan, saudara, namun penantiannya yang cukup panjang membuat hatinya lelah. Ia mulai berpikir, Tuhan belum bertindak, jadi aku harus melakukan sesuatu. Disinilah bahayanya dimulai. Ketika manusia mendahului Tuhan, iman mulai digantikan dengan logika. Bukan karena Sarai tidak percaya pada Tuhan, saudara, tetapi karena ia tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Saudara, apakah kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan, atau kita mulai menyusun rencana sendiri tanpa bertanya kepadanya? Yang kedua, cara manusia tidak pernah menghasilkan damai sejahtera. Di ayat 3-4. Saudara, rencana Sarai berhasil secara manusia. Hagar mengandung. Namun keberhasilan itu tidak membawa damai sejahtera. Justru muncul kesombongan, kecemburuan, dan konflik di antaranya. Jadi, apa yang lahir dari cara manusia tidak akan pernah menghasilkan damai sejahtera. Masalah tidak selesai, masalah justru bertambah satu dengan yang lain. Karena itu, saudara, apakah ada keputusan dalam hidup saudara yang diambil tanpa doa dan tuntunan dari Tuhan, lalu sekarang menimbulkan masalah baru? Dan yang ketiga, kesalahan manusia sering melukai orang lain. Di ayat 5-6. Nah, saudaraku, kesalahan ini tidak hanya melukai Sarai dan Abram, tetapi juga Hagar, orang yang tidak punya kuasa untuk memilih. Ketika rencana gagal, manusia cenderung saling menyalahkan. Ya, ketidaksabaran sering berujung pada ketidakadilan. Dosa pribadi sering berdampak pada orang lain. Hal ini mengingatkan kita bahwa keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan jarang berhenti pada diri sendiri, saudara.
Dalam hidup kita, apakah keputusan kita hari ini membawa berkat bagi orang lain atau justru melukai mereka? Nah, saudaraku, Kejadian 16 menunjukkan keterbatasan manusia. Manusia ingin mempercepat janji Tuhan dengan caranya sendiri, tetapi justru hasilnya adalah kekacauan. Bagian ini menunjukkan kepada kita tentang kebutuhan manusia pada Yesus Kristus. Ya, keselamatan itu tidak lahir dari usaha manusia, saudara, melainkan dari rencana dan waktunya Tuhan. Di dalam Kristus, Tuhan menggenapi janji keselamatannya tanpa kompromi dan tanpa sebuah kesalahan. Pertanyaannya, di bagian mana saya sedang tidak sabar menunggu Tuhan? Apakah saya sedang mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan? Apakah langkah saya membawa damai atau justru konflik bagi orang lain? Mari kita berdoa. Bapa surga, ampuni kami ketika kami mendahului kehendak-Mu. Ajari kami untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Tolong kami supaya terus percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara, menenangkan hati saudara yang gelisah, menghajar saudara untuk menunggu Tuhan, dan menuntun langkah saudara agar tetap berjalan dalam kehendak-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara membutuhkan doa atau pendampingan rohani dan bahkan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.